Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama saya Zara Zahira. Saya Najwa Asri. Saya Mardika. Saya Naila Safiranjani. Nama saya Muhammad Kedira Ferdiantoro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peristiwa tragedi Sampit yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan. Tragedi Sampit adalah sebuah konflik yang terjadi pada tahun 2001 silam antara suku Dayak dan suku Madura di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Penyebab konflik ini adalah karena adanya perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak dan suku Madura yang berstatus sebagai pendatang. Selain itu, ada beberapa penyebab lainnya seperti 1. Benturan budaya. Faktor etnis memainkan peran penting dalam konflik ini. Suku Dayak dan suku Madura memiliki perbedaan budaya, tradisi, dan bahasa yang menciptakan ketegangan antar kelompok. Konflik Sampit disebabkan karena benturan budaya. Orang Madura dianggap tidak mau memahami budaya suku Dayak sehingga tidak sesuai dengan peribahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. 2. Orang Madura berasa berpengaruh. Orang Madura berasa berpengaruh dan menganggap Sampit sebagai ekstensi dari Sampang, Pulau Madura, dapat menciptakan sentimen identitas dan dominasi. Ketidaksetaraan, persaingan ekonomi, dan perasaan tidak diakui sebagai bagian dari komunitas lokal dapat memicu ketegangan yang meningkat menjadi kekerasan. Yang terakhir ada persaingan ekonomi. Salah satu pemicu utamanya adalah persaingan ekonomi yang ketat di wilayah tersebut. Terdapat sengketa lahan dan sumber daya alam antara suku Dayak dan Madura, terutama terkait dengan perkebunan dan kehutanan. Orang Madura dianggap sukses dalam usaha ekonomi, tetapi juga disebabkan adanya ketimpangan sosial di Sampit. Baik, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi mengenai peristiwa tragedi Sampit yang terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura yang terjadi pada bulan Februari tahun 2001. Di ilustrasi tersebut, saya meng-highlight 2 suku sekaligus, yaitu suku Dayak dan suku Madura. Selain itu, saya juga meng-highlight kepala yang digenggam, yang dimana dari banyaknya korban yang tewas, terdapat kurang lebih 100 orang yang kepalanya dipenggal. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau ngayau. Meski ritual ini sudah dianggap punah pada awal abad ke-20. Selanjutnya itu ada dampak konflik Sampit. Dampak konflik Sampit berimbas ke segala sektor, dari sisi ekonomi, banyaknya toko dan kantor dan pasar terpaksa harus tutup karena terjadinya peristiwa ini. Selanjutnya itu penjarahan juga terjadi sehingga merugikan para pengusaha. Dan dari sisi materi, kerugian dirasakan masyarakat karena lebih dari 1.000 rumah dibakar. Wah, banyak dong berarti ya. Dan ratusan kendaraan juga rusak hingga 469 orang tewas. Dan ribuan orang luka-luka, 100.000 lebih orang harus diungsikan. Kebayang gak sih guys gimana itu rasanya? Dan selanjutnya itu dari segi sosial, hubungan antar etnis baik secara individu maupun kelompok tentu menjadi rusak kedua pihak dan perlu merehabilitasi mental atas peristiwa berdarah tersebut. Nah, namun seiringnya waktu toleransi pun dapat terbina. Orang Madura semakin menghargai, bersaing dalam hal ekonomi dengan orang Madura. Nah, orang Dayak pun ini juga terbuka guys, dan bisa bersaing dalam hal ekonomi dengan orang Madura. Jadi dia bisa diatur lagi gitu kan. Dia ini bisa saling berjabat tangan lagi, dia saling berkumpul lagi. Terima kasih. Pengaruh konflik Sampit terhadap disintegrasi nasional, yang dimana pengaruhnya ini masuk ke dalam integrasi budaya. Konflik Sampit sendiri terjadi karena adanya perbedaan nilai dan juga benturan budaya antara suku Dayak dan juga suku Madura. Yang dimana suku Madura ini berstatus sebagai pendatang. Mereka dianggap tidak mau memahami budaya suku Dayak, sehingga tidak sesuai dengan peribahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Karena ketika ada provokator, suatu konflik tidak akan pernah berhenti. Jadi upaya pemerintah di sini adalah menangkap para provokator agar tidak terus membakar api amarah dari warga sekitar, termasuk dari suku Madura dan juga dari suku Dayak. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.